Kembali lagi di bioskop jadul. Bagian pertama menceritakan bahwa tokoh utama North by Northwest yang bernama Roger Thornhill, seorang agen periklanan yang sukses, diculik oleh mata-mata asing bernama Van Damme dan anteknya karena dikira agen federal yang menyamar bernama Josh Kaplan, dan dalam pelariannya menjadi tersangka pembunuhan pejabat PBB. Di kereta ke Chicago, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Eve Kendall yang juga termasuk dalam kelompok Van Damme, tapi berpura-pura menolongnya ketika polisi mengejarnya. Eve diminta Roger menghubungi Josh Kaplan untuk mengatur pertemuan bersama Roger. Eve ternyata tidak menghubungi Kaplan tapi menghubungi Leonard, asisten Van Damme. Kemudian Eve memberikan alamat tempat pertemuan kepada Roger yang seakan-akan sesuai dengan instruksi Kaplan. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian kedua, North by Northwest. Adegan berpindah ke padang rumput terpencil di Midwest. Bus Greyhound berjalan menyusuri jalan raya satu jalur yang membelah lanskap coklat. Bus pun melambat kemudian berhenti. Roger keluar dan berdiri di sisi jalan. Ia menunggu di sepanjang jalan berdebu dengan setelan jas, tanpa tas dan tanpa apapun di sekitarnya sejauh bermil-mil. Ia seperti mulai ragu sambil menatap padang rumput yang terbentang. Kemudian ia melihat sebuah mobil datang, tapi melaju kencang, tidak membawa Kaplan. Mobil lain datang dari arah berlawanan, tetapi lewat begitu saja tanpa berhenti. Sebuah truk melaju hanya menerbangkan debu. Mobil biru mendekat dan melambat. Seorang pria keluar dari mobil dan berjalan di seberang. Mereka saling menatap satu sama lain dari seberang jalan yang berdebu. Melihat pria itu tidak berencana menyeberang untuk memperkenalkan diri, Roger pun menyeberang perlahan dan menyapa dengan malu-malu pria pendiam itu yang dikiranya Kaplan. Roger pun bertanya apakah dia akan bertemu seseorang. Pria itu mengatakan bahwa dia sedang menunggu bos, membuat Roger kecewa. Di seberang hamparan padang rumput terlihat pesawat menyemprot hama terbang. Mereka berdua mengamati pesawat dari kejauhan. Kemudian Roger menanyakan pria itu apakah namanya Kaplan yang disangkal pria itu. Pria itu berkata aneh, pesawat itu terbang di tempat yang tak ada tanamannya. Saat itu bus tiba, pria itu naik dan bus itu melaju pergi. Roger memperhatikan pesawat itu berbelok dan terbang ke arahnya. Saat pesawat semakin dekat, Roger menyadari pesawat itu datang menyambarnya. Dengan panik ia menunduk menghindari. Pesawat itu berbalik datang ke arahnya sekali lagi. Kali ini menghujaninya dengan tembakan senapan mesin. Roger bangun dan berlari. Ia mencoba menghentikan sebuah mobil, tetapi mobil tetap melaju kencang, dan ia melihat pesawat sekali lagi terbang langsung ke arahnya. Roger berlari sebelum jatuh ke tanah dan tembakan berbaris di sampingnya. Ia melihat ladang jagung besar, kesempatan untuk bersembunyi dan melarikan diri. Ia berlari ke ladang jagung, menunduk sehingga menghalangi pandangan dari pesawat. Jagung berdesir ketika pesawat itu melintas rendah. Roger nampak sedikit gembira, tapi itu tidak berlangsung lama. Pesawat itu kembali dan menyemprotkan pestisida. Roger berlari sambil menutup hidungnya. Ia melihat ada truk datang. Ia berlari ke arah truk dan mendekat. Ia menjatuhkan diri ke tanah dan berada di bawah truk. Pesawat itu datang agak rendah dan menabrak tangki truk yang membawa minyak dan meledak. Api pun berkobar. Dua pria keluar dari truk dan berteriak kepada Roger agar melarikan diri karena tangki lain mungkin akan meledak. Roger pun melarikan diri dari truk itu. Dalam kebingungan, ia melihat dua mobil berhenti. Para penumpang mobil keluar dan menyaksikan kobaran api yang membara. Saat mereka berjalan lebih dekat lagi ke truk yang terbakar, Roger mencuri salah satu mobil. Kembali ke kota, dua polisi memeriksa truk curian itu. Di remang-remang, Roger membersihkan jas dan wajahnya dengan sapu tangan, kemudian berjalan ke Ambassador East Hotel. Roger menuju ke meja depan, di mana petugas tampak curiga dengan jas berdebu, tapi Roger dengan percaya diri meminta nomor kamar George Kaplan. Petugas itu memberitahu bahwa Kaplan check out pada pukul 7 lewat 10 menit pagi itu dan sekarang di Dakota Selatan. Ia bingung dan tidak percaya bagaimana ia mendapat pesan pukul 9 jika Kaplan sudah check out. Roger menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Eve Kendall. Pada saat itu juga ia melihat Eve di seberang lobi, membeli koran kemudian berjalan ke lift untuk pergi ke lantai 4. Merasa ada kesempatan, Roger memberitahu ke petugas bahwa Eve Kendall mengharapkan ia ke kamarnya. Ia tahu itu di lantai 4 tapi lupa kamar mana. Petugas itu memberitahu kamar nomor 463. Ia ke lift. Di lantai 4, Roger mendekati kamar 463. Mendengarkan sebentar sebelum menekan bel. Eve membuka pintu, terkejut melihat Roger. Ia menerobos masuk sambil menyapa dengan muka masam, senyum sinis dan mengatakan, "Tidak ada yang bisa menyingkirkan aku, bukan?"
Eve bergegas ke arahnya dan memeluknya. Roger tidak memeluknya, hanya meminta minum. Eve menuangkan scotch dengan air dan Roger melihat surat kabar yang dibelinya dengan berita utama bertuliskan, 2 meninggal ketika pesawat penyemprot hama tabrakan dan terbakar. Menutupi dicurigai persekongkolan, Eve bertanya bagaimana pertemuannya dengan Kaplan dan ia menjawab bahwa Kaplan tidak pernah datang. Eve masih tidak mengakui kejahatannya, mengatakan mungkin ia salah menyalin instruksi, kemudian menyarankan menghubungi Kaplan lagi. Roger berkata ia sudah memeriksanya. Dia di hotel tapi sudah ke Dakota Selatan. Eve mengajak bersulang untuk membangun kembali persahabatan mereka. Roger memberitahu Eve bahwa ia tidak akan membiarkan lagi dia hilang dari pandangannya. Tapi Eve menjawab bahwa dia punya rencana sendiri dan Roger punya masalah. Roger menjawab bukankah lebih baik jika rencana Eve dan masalahnya dikaitkan agar mereka tetap bersama. Menyiratkan bahwa Roger tahu Eve terhubung dengan musuh-musuhnya. Telepon berdering, Eve menjawabnya bahwa dia belum siap. Dia akan bertemu mereka di suatu tempat sambil mencatat alamatnya. Roger mengundang makan malam tetapi Eve menolak dan meminta agar membantu dia pergi jauh darinya dan jangan mendekatinya lagi. Roger bersikeras ia akan pergi setelah makan malam di kamarnya. Eve setuju tapi menyarankan agar membersihkan jasnya dulu. Roger pun menelepon layanan. Saat Roger berdiri, Eve mengatakan lebih baik melepaskan setelan jasnya sambil menunggu. Roger bisa mandi air dingin. Roger pun berjalan masuk ke kamar mandi. Eve memperhatikan dengan tegang dan terdengar bel pintu berbunyi. Eve mengambil jas Roger, meminta celananya dan menyerahkan setelan itu kepada pelayan. Dari kamar mandi Roger berteriak bahwa ia memang akan mandi air dingin. Sepertinya itu menggembirakan Eve. Dia mengambil mantel dan secari kertas berjalan menuju pintu. Sementara itu Roger mengintip dari celah pintu sambil bersiul riang seolah-olah ia sedang mandi. Setelah Eve pergi, Roger keluar, duduk di tempat tidur dan memeriksa halaman bawah buku tempat Eve menulis alamatnya. Mewarnai tulisan itu dengan pensil dan terlihat alamat 1212 N Michigan. Roger keluar dari taksi di 1212 North Michigan dan masuk ke dalam lobi di mana sebuah papan bertuliskan Auction Tonight. Di ruang pelelangan, Eve, Van Damme, dan Leonard sedang mengikuti pelelangan. Roger berdiri memperhatikan Eve dari kejauhan sedang dibelai Van Damme. Roger berjalan ke belakang Eve dan berkata, "Kalian bertiga sedang bersama." Eve memberitahu bahwa Roger mengikutinya ke pelelangan dari hotel. Van Damme terkejut. Sementara itu sebuah patung kecil akan dilelang. Van Damme mengarahkan Leonard untuk terus menawar. Kali ini seharga $700 US. Patung itu pun terjual dengan harga $700 kepada Tuan Van Damme. Dan Roger pun mengetahui nama aslinya Van Damme. Van Damme yang masih menganggap Roger adalah Kaplan mengagumi keterampilan transformatif Roger dari eksekutif periklanan hingga buronan. Roger pun membalas, "Rupanya satu-satunya tontonan yang akan memuaskanmu saat aku berpura-pura mati." Van Damme meyakinkannya bahwa ia akan segera dibunuh. Tak jauh dari mereka, Profesor berada di antara hadirin yang mengamati mereka. Roger menguntit pergi, tapi semua pintu keluar ditutupi oleh antek Van Damme. Melihat tidak ada jalan keluar, Roger bergabung dengan peserta, berdesakan di salah satu kursi. Terlihat Van Damme dan Eve meninggalkan pelelangan. Roger sengaja menarik perhatian dengan penawaran yang tidak menentu, mempertanyakan keaslian karya seni tersebut dan mencemooh juru lelang. Cara melarikan diri dengan mengganggu pelelangan. Asisten juru lelang mendekati sekretaris, membisikkan sesuatu. Dia menelpon dan menjadi jelas bahwa mereka memanggil otoritas. Seorang pria datang untuk membawanya keluar. Roger meninju wajahnya dan perkelahian pun terjadi. Polisi masuk dan menangkap Roger. Roger meneriakkan kembali tawarannya, kemudian menggoda preman tadi dengan berkata, "Teruslah mencoba." Profesor terlihat di bilik telepon. Polisi mendorongnya masuk ke mobil. Di dalam mobil ia berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan hidupnya dan mengajak mereka untuk bergembira karena sebentar lagi mereka akan menjadi pahlawan. Mereka mengabaikan ocehannya. Ia mengaku bahwa dirinya adalah Roger Thornhill, pembunuh pejabat PBB. Pengemudi melihat ke arahnya dan merujuk ke koran untuk mengkonfirmasi bahwa itu memang dia. Ia menghubungi petugas, tapi pria di telepon akhirnya memberitahu sesuatu yang membuatnya bingung. Setelah menutup telepon, polisi itu membalikkan arah menuju bandara. Kesal, Roger berkeras ingin dibawa ke markas polisi. Di bandara, mereka bertemu dengan profesor yang kemudian membubarkan polisi itu dan mengawal Roger masuk ke apron. Profesor mengungkapkan kepadanya bahwa dia adalah perwira intelijen. Dia tahu Roger tidak melakukan pembunuhan di PBB. Roger diberitahu bahwa George Kaplan tidak pernah ada. Dia hanyalah umpan yang dibuat oleh Badan Intelijen Amerika untuk mengalihkan perhatian dari agensi CIA yang sebenarnya. Roger diminta untuk memainkan karakter Kaplan selama 24 jam lagi. Mereka akan naik pesawat ke Rapid City
Dakota Selatan. Gunung Rushmore ada di sana dan Van Damme sedang menuju ke sana sekarang. Profesor mengungkapkan kepada Roger yang kesal bahwa Eve Kendall adalah simpanan Tuan Van Damme. Mereka akan pergi ke Gunung Rushmore karena Van Damme memiliki rumah di dekat sana dan kemungkinan besar akan meninggalkan negara itu besok malam. Roger harus terus berpura-pura menjadi kapten selama 24 jam berikutnya. Roger memberitahu Profesor bahwa ia tidak ingin berpartisipasi berpura-pura menjadi umpan intelijen, tapi Profesor meyakinkan bahwa agen khusus mereka dalam bahaya dibunuh jika tidak membantu mereka. Profesor mengangkat Eve Kendall bahwa dia sebenarnya adalah agen khusus yang coba mereka lindungi. Kaget dan kesal, Roger menyadari bahwa ia harus melindungi Eve dari pembunuhan. Pemandangan berpindah ke Gunung Rushmore yang nampak dari balik lensa. Terlihat Roger sedang memandang dari jendela bidik. Profesor membaca koran saat mereka menunggu kedatangan musuh mereka. Profesor memberitahu Roger bahwa ia membuat situasi menjadi rumit karena membuat Eve Kendall jatuh cinta padanya, sehingga Van Damme sekarang mulai meragukan kesetiaannya. Profesor mendesak bahwa tanggung jawabnya mengembalikan Eve kepada Van Damme sebelum dia meninggalkan negara itu malam ini. Roger berjalan ke tikungan dan melihat Van Damme, Leonard, dan Eve tiba di pusat pengunjung Gunung Rushmore. Ia memberitahu Profesor dan masuk ke kafetaria, kemudian pergi ke konter dan mengambil secangkir kopi. Van Damme, Eve, dan Leonard tiba di kafetaria tepat saat Roger duduk. Roger menolak bersama Eve pun menjauh. Van Damme bertanya kepadanya, mengapa ia memanggilnya ke Gunung Rushmore? Roger mengatakan bahwa ia tahu Van Damme berencana melarikan diri malam ini dan ia tahu tujuannya. Roger menawarkan harga agar ia tidak melakukan apa-apa yang dapat menghalangi kepergian Van Damme. Ia meminta agar Van Damme menyerahkan Eve kepadanya agar rencananya tidak terhalang dan pikirannya tenang. Van Damme kemudian mempertanyakan mengapa ia menganggap Van Damme begitu rela memperdagangkan Eve demi ketenangannya. Eve menyela percakapan mereka untuk memberitahu Van Damme bahwa dia berencana kembali ke rumah, tetapi Van Damme mengikutinya dan berbicara secara pribadi ditemani Leonard. Roger mengejar mereka dan meraih tangan Eve. Eve mengeluarkan pistol dan menembaknya 2 kali sebelum berlari keluar kafetaria. Profesor memperingatkan penonton untuk menjauh dari tubuh Roger saat dia memeriksa. Sementara Eve masuk ke mobil dan pergi. Profesor melihat ke para penonton dan menganggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa Roger terluka parah. 2 orang memuat tubuh Roger terbaring lemas di brankar ke bagian belakang mobil. Sang profesor duduk di kursi depan dan mobil melaju pergi. Di sebuah hutan, Profesor membuka bagian belakang mobil. Roger keluar dalam keadaan hidup dan baik-baik saja. Ia melihat Eve menunggu di samping mobilnya tak jauh dari tempatnya berdiri. Mereka saling menatap dari kejauhan dan Eve mengungkapkan bahwa dia meminta untuk bertemu dengannya lagi karena tak banyak waktu. Roger berjalan ke arahnya dan Eve sebaliknya. Kemudian mereka berdamai satu sama lain. Eve lega bahwa Roger tidak terluka ketika dia menembaknya dengan peluru hampa. Eve mengungkapkan bahwa dia bertemu Van Damme di suatu pesta dan jatuh cinta padanya. Profesor dan koleganya mendekati dia dan memberitahu tentang beberapa kejahatan Van Damme, bahwa hubungannya dengan Van Damme berharga bagi badan intelijen. Tersanjung diminta melakukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, Eve menerima tawaran mereka. Roger bersimpati dengan kesulitan hidupnya dan mereka pun berpelukan. Eve mengatakan bahwa dia harus kembali ke rumah Van Damme untuk meyakinkan mereka bahwa dia menempuh perjalanan jauh menghindari pihak berwenang. Profesor membunyikan klakson memperingatkan Eve segera pergi. Roger mengantar ke mobilnya dan meyakinkan kepadanya bahwa mereka akan bertemu malam ini setelah Van Damme melarikan diri dari negara itu. Tetapi Eve dan Profesor mengungkapkan kepadanya bahwa dia akan berpergian dengan Van Damme malam ini. Terungkap bahwa Profesor berbohong. Roger memprotes rencana itu, tetapi Profesor menjawab, perang adalah neraka, bahkan ketika perang dingin. Hal itu membuat Roger semakin marah, menegur Profesor karena telah membiarkan gadis-gadis pergi untuk tidur dengan mereka dan mungkin tak akan kembali. Eve berlari ke mobil sambil menangis. Ketika Roger mencoba menghentikannya, bahunya ditepuk oleh sopir Profesor, kemudian meninju wajahnya. Saat ia jatuh ke tanah, Eve pergi. Adegan bergeser ke kamar Roger di rumah sakit. Ia mondar-mandir menggunakan handuk sambil mendengarkan penyiar radio membacakan berita sore itu tentang penembakan di Taman Gunung Rushmore. Profesor masuk mengantarkan pakaian. Profesor meminta maaf karena sopir meninju wajahnya. Roger meyakinkan Profesor bahwa ia mulai melupakan Eve. Profesor memberitahu bahwa Eve akan meninggalkan negara itu dalam 1 jam ke depan. Roger terhenti sebentar sebelum mereka melanjutkan obrolan ringan.
Roger bertanya apakah profesor bisa memberinya sebotol bourbon. Ketika profesor itu pergi, Roger cepat-cepat memakai sepatu, memeriksa bahwa sekitarnya aman, dan akhirnya melarikan diri melalui jendela. Ia berjalan di sisi bangunan rumah sakit yang gelap, memanjat jendela terdekat dan masuk ke kamar seorang wanita yang terkejut. Stop! Oh, excuse me. Roger naik taksi ke tempat tinggal Van Damme. Dengan berjalan kaki, ia mendaki bukit menuju rumah Van Damme. Melihat ke jendela, seseorang sedang menutup tirai. Tidak jauh dari rumah, Roger melihat landasan pendaratan berkedip-kedip menandakan pesawat akan datang. Ia naik lebih dekat ke rumah dan melihat sebuah mobil berhenti. Preman kaki tangan Van Damme keluar dan diizinkan masuk oleh pengurus rumah tangga. Roger kemudian mengintip Van Damme, Leonard, dan Eve melalui jendela di dekatnya. Lebih mendekat, ia bisa mendengarkan Van Damme menghibur Eve yang tertekan, menyesal karena menembak Kaplan. Van Damme menghiburnya sebelum bertanya kepada Leonard tentang pesawat itu. Leonard memberitahu bahwa pesawat akan tiba dalam 10 menit. Kemudian Leonard meminta pembicaraan pribadi dengan Van Damme, dan Eve pun naik ke atas untuk mengambil barang-barangnya. Setelah menunggu sampai Eve aman di luar jangkauan pendengaran, Leonard merinci kecurigaannya terhadap Eve dengan menyatakan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Sementara Leonard menjelaskan lebih lanjut, Roger melempar beberapa batu kecil ke jendela Eve, tetapi gagal menarik perhatiannya, malah memeriksa ruangan lain daripada melihat keluar. Ia juga menarik perhatian Leonard yang berjalan ke jendela dengan curiga, tetapi segera memutuskan bahwa tidak ada masalah. Leonard kembali bertanya apakah Van Damme sendiri tidak curiga dengan Eve, tetapi Van Damme terus menolak tuduhan Leonard. Roger dari balik jendela melihat Leonard mengambil pistol di saku belakangnya. Ketika Van Damme menuduh Leonard cemburu, Leonard menodongkan pistol dan menembaknya. Tetapi itu hanya peluru hampa. Setelah mempraktekkan ilusi pistol itu, Leonard mengungkapkan bahwa itu adalah pistol yang ditembakkan Eve ke Kaplan. Van Damme kaget mengetahui bahwa Eve adalah agen ganda, kemudian memukul Leonard ke kursi. Van Damme berencana membunuh Eve dengan melemparkannya dari pesawat. Eve bergabung kembali dengan mereka di ruang tamu sambil minum champagne hangat. Setelah mendengar rencana mereka akan membunuh Eve, Roger bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Ia memanjat dinding rumah dan masuk lewat jendela. Ia membuka pintu di atas ruang tamu tepat Eve sedang berbicara dengan Van Damme. Roger mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan melihat monogramnya. Ia pun terpikir untuk menulis catatan di pembungkus korek api yang diparafnya itu. Ia menulis, "Tetaplah bersama mereka, saya ada di kamarmu." Ia keluar, melihat ke bawah. Van Damme memberi Eve minuman dan bersulang. Leonard memberitahu bahwa pesawat telah tiba. Roger melemparkan pembungkus korek api itu, jatuh di lantai di depan Eve, tapi dia tidak melihatnya. Leonard berjalan ke arah Eve mendapatkan pembungkus korek api itu, tapi sepertinya tidak penting lalu meletakkannya di asbak. Eve memperhatikannya kaget. Ia mengenali inisial itu, dibukanya dan membaca catatannya membuatnya tersentak. Ketika Van Damme memanggilnya untuk datang, dia berpura-pura tertinggal anting-antingnya di lantai atas sehingga dia punya alasan untuk kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Eve bertemu Roger yang menceritakan semuanya dan mendesaknya untuk melarikan diri bersamanya melalui jendela. Leonard memanggil Eve dari aula. Roger berbisik bahwa dia tidak boleh naik pesawat bersama Van Damme. Eve turun bersama Leonard saat Van Damme memberikan arahan pada pengurus rumah tangganya. Sambil membawa benda yang dibelinya di pelelangan, Van Damme meraih tangan Eve dan membawanya keluar, sementara Roger mengawasinya dari atas. Setelah merasa mereka telah pergi, Roger berjalan di sepanjang lantai atas, tapi pengurus rumah tangga itu melihat bayangannya di televisi dan pergi mengambil pistol. Ketika Roger menuruni tangga, pengurus rumah tangga berjalan ke arahnya sambil memegang pistol dan menginstruksikan ia untuk duduk di tangga. Eve, Leonard, preman, dan Van Damme berjalan menuju pesawat. Eve melihat kembali ke rumah dengan cemas, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mereka pun terus berjalan menuju pesawat. Saat mereka akan naik pesawat, terdengar dua tembakan. Eve melihat Roger berlari keluar. Eve merampas benda antik dari pelelangan dan berlari ke arah Roger yang sedang mengendarai mobil di jalan masuk. Van Damme memerintahkan Leonard dan temannya untuk mengambil benda itu, tetapi Eve berlari masuk ke mobil dan pergi bersama Roger. Roger bercerita tentang pengurus rumah tangga yang menggunakan pistol peluru hampa itu. Mereka tiba di pintu gerbang. Roger keluar untuk membukanya. Eve pun turun karena melihat pengejar berlari menuruni bukit dan mereka berdua lari ke hutan. Pasangan itu sampai di tepi tebing dan menyadari bahwa mereka berada di puncak gunung Rushmore. Mereka berlari ke tepi monumen dan turun meluncur di antara wajah George Washington dan Thomas Jefferson. Preman dan Leonard berada di belakang. Sementara mereka mencoba untuk terus bergerak, Eve jatuh dan lengannya terluka.
Roger datang membantu dan memeriksa lengannya, kemudian memeluknya. Terlihat preman itu sedang berjalan di sisi lain dan Leonard tergantung di ketinggian kemudian jatuh ke tempat yang lebih rendah. Eve dan Roger melihat salah satu pria di tempat yang lebih rendah berlari ke arah berlawanan. Saat mereka berjalan di sudut monumen, Leonard mengejar mereka dengan ekspresi sedih. Sesampai di tikungan, preman memegang pisau menunggu mereka. Eve berteriak saat preman melompat ke atas Roger. Kedua pria itu bergumul ke bawah. Roger mendorong preman itu dengan kuat membuat ia jatuh ke sisi tebing menuju kematiannya. Di atas Eve dan Leonard bertarung. Leonard mendorong Eve ke sisi tebing dan mengambil barang lelang dari dirinya. Roger berlari ke tepi tebing dan melihat Eve tergantung. Dia turun dan mengulurkan tangannya pada Eve untuk meraih. Mereka berdua menatap Leonard dan Roger meminta bantuan. Leonard datang dan mulai menginjak buku-buku Roger. Polisi yang dipimpin profesor telah tiba. Mereka menembak Leonard. Dia pun mati. Eve terus berjuang untuk naik. Saat Eve berjuang, Roger memanggilnya Nyonya Thornhill dan menariknya. Adegan pun berpindah di kamar tidur kereta yang membawa mereka kembali ke New York. Film pun berakhir. Dari film ini kita bisa belajar fakta bahwa kesalahan identifikasi dapat terjadi kepada siapapun dan bisa berakibat fatal. Dan dalam situasi seperti itu, kejujuran ternyata tidak cukup untuk melindungi kita, tapi sebaliknya kita harus menggunakan akal kita. Terima kasih sudah mampir di Bioskop Jadul. Sampai jumpa dalam ringkasan film berikutnya.